Ganjar Mahfud satu putaran. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dulur-dulurku semua yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik. Malam ini saya kedatangan tamu. Beliaunya hadir ke studio ini yang sempat ngeprank saya. Saiki seperti komitmen beliaunya, aku tetap jadi hostnya, dia bintang tamu. Mungkin, tapi ada satu yang berbeda, yaitu masalah agenda untuk tema kita berbincang-bincang gitu Pak Tri. Yeah. Yang saya dengar beliaunya saat ini lagi mencalonkan menjadi calon legislatif di daerah Wringinanom Direjo, nggih. Iya. Oke. Kira-kira nanti apa sih program visi-visi beliau yang akan diperjuangkan untuk masyarakat Triorejo dan Wringinanom? Terlebih dahulu mungkin mohon izin untuk diperkenalkan. Monggo Pak Tri. Terima kasih Nggih. Mas Alvin atas kesempatannya. Nama saya Purwito, asli dari Desa Tenaru. Asli putra desa, Mas Alvin. Putra desa, nggih. Ya, kalau pilkada itu kan putra daerah. Oh. Saya asli putra desa Tenaru. Nggih. Putra desa Tenaru nggih. Ya. Alhamdulillah. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Tenaru. Sampai sekarang tinggal di Tenaru. Sampai sekarang, Ya. Oh, domisili juga di Tenaru. Di Tenaru. Oh, jadi mohon izin untuk latar belakang pendidikan jenengan, mungkin dari latar pendidikan dari SD ya, itu kira-kira. SD, SMP, SMA saya di Tenaru. Karena di Tenaru itu komplit. Mulai SD, SMP negeri, SMA negeri ada di Desa Tenaru. Jadi mulai SD sampai SMA itu di Tenaru ya. Bahkan SMA-nya saya angkatan pertama. Angkatan pertama di SMA Negeri Tenaru. Negeri Tenaru nggih. Oh, oke. Setelah itu untuk pendidikan Kalau tingginya S1-nya saya di Surabaya, tepatnya di Untak 17 Agustus Surabaya. Oh, nggih. Dalam artian benar-benar mulai perjalanan pendidikan nggih, dari dimulai SD, SMP, SMA semuanya di Tenaru. Artinya putra desa lah. Putra desa. Oke. Untuk pendidikan mungkin cukup singkat begitu. Untuk yang latar belakang pekerjaan Pak Tri. Kalau pekerjaan, alhamdulillah saya pernah dipercaya oleh masyarakat Desa Tenaru untuk memimpin di desa, yaitu jadi kepala desa. Kepala desa, nggih. Alhamdulillah 2 periode, mulai tahun 1999 sampai 5 tahun ya? 2013. Berarti 5 tahun waktu itu ya? Bukan. Oh, berapa yang tahun? periode pertama itu 8 tahun, yang periode kedua 6 tahun. Jadi 14 tahun. 14 tahun ya, di. Alhamdulillah. Jadi untuk selain kepala desa, Ya setelah purna dari kepala desa tahun 2013, alhamdulillah tahun 2014 dipercaya oleh teman-teman Partai PDI Perjuangan untuk mencalonkan anggota legislatif di Gresik, dan alhamdulillah terpilih. nggih. Jadi berangkatnya dari Partai PDI Perjuangan. Oh, nggih. Sampai tahun 2019. Oh, berarti barusan kemarin nggih. Iya. Oke. Yang insya Allah ke depan ini saya dengar-dengar jenengan mau mencalonkan juga nggih. Alhamdulillah masih dipercaya oleh partai untuk maju lagi. Untuk maju lagi nggih. Di samping itu karena memang ada perjuangan yang belum selesai. Oh gitu nggih. Artinya ada yang diperjuangkan tapi belum selesai. Nah, ini terkait perjuangan itu. Saya mohon izin untuk mengklarifikasi lah. Apa sih sing diperjuangkan kok durung semari, maksudnya apa? Yaitu ini. Yang pertama dulu tahun 2014 itu memang ada
prioritas yang saya perjuangkan, yaitu Jadi program masalah- prioritas lah minimal ya. yaitu pemerataan pendidikan negeri khususnya SMP. SMP nggih. Berangkat dari 2000 pengalaman. berapa itu? 2014 ya Pak? 2014. Waktu berarti jenengan posisi menjadi calon legislatif sampun nggih. Waktu itu ya. Ya 2014 sudah jadi. Sudah jadi nggih. Oh nggih. Itu yang saya bawa untuk memperjuangkan tambahan lokal SMP negeri. SMP negeri. Pembangunan SMP negeri karena semenjak dibangun tahun 81 kalau nggak salah sampai tahun 2014 itu hampir 40 tahun. 40 tahun, nah. Iya. Belum ada penambahan Dari pemerintah jumlah. Kabupaten Gresik. Oh Nah, gitu. karena tidak ada penambahan itu tiap tahun terjadi problem waktu penerimaan murid baru. Iya. Karena benar. rasionya sudah tidak imbang antara jumlah yang diterima dengan murid yang murid mau yang masuk ke SMP negeri. Oke. Nah, karena saya lahir dan besar di Tenaru, yang kebetulan SMP-nya berada di Iya, Tenaru, mulai SD, SMP, dan SMA. menjadi murid di situ, alumni Nggih. situ, dan Nggih. pernah kebetulan menjabat kepala desa di Tenaru. Di Tenaru. Jadi tahu permasalahannya tiap tahun Tiap tahun itu. Di Tapi samping- dalam arti perjuangan itu kalau nggak salah sudah terrealisasi ya untuk SMP ya, yang di alhamdulillah di periode saya jadi anggota dewan itu karena sudah tekad kuat untuk Iya. memperjuangkan itu, dan alhamdulillah berhasil. nggih. Dan sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Ndriyorejo khususnya yang di wilayah timur. Di wilayah timur, nggih. Yaitu Bambe, Mulung dan sekitarnya. Yaitu SMP Negeri 33 Gresik. Gresik nggih. Di wilayah Bambe. Di perumahan Bukit Bambe. Oh, berarti paling tidak gini sekarang, seumpama jenengan ke depan ini, berarti ada perjuangan yang belum terselesaikan, balik lagi ke sana. Ya, Ini- yang belum selesai itu begini. Iya, apa itu? Dari perkembangan rasio pertumbuhan penduduk Iya, di Kecamatan Ndriyorejo yang Ndriyorejo, begitu pesat dan tinggi, Nggih. apalagi banyak berdiri perumahan-perumahan. Iya, betul. Ini sudah tidak imbang adanya SMP negeri walaupun sekarang ada 2 ini. Berarti minimal tambah lagi ya Harus targetnya 3 ya. karena yang di timur ada, di tengah ada, sekarang yang tinggal di wilayah barat. Di wilayah barat. Nah, dengan adanya sistem zonasi yang nggih, sekarang, betul. itu malah mereka yang di wilayah Ndriyorejo bagian barat tidak bisa menikmati pendidikan negeri itu karena terhalang oleh zonasi. Apalagi zonasi ya, Iya, sistem zonasi ya. Maka itu kita bertekad untuk apabila terpilih kembali akan memperjuangkan perjuangan yang belum selesai tadi, yaitu penambahan SMP negeri ya. lagi di Berarti wilayah Ndriyorejo. Ada pekerjaan yang harus diperjuangkan minimal ya. Jadi sudah pertama sudah terrealisasi di SMP ya, SMP Ya, yang kedua alhamdulillah. itu. Berarti ada pekerjaan lagi yang harus diperjuangkan ke depan untuk SMP lagi, penambahan lagi ya. Yang wilayah barat di tadi, wilayah barat mencakupi Desanya desa apa itu? Krikilan, Karangandong, Banjaran, Tanjungan dan Mojosari Rejo. Oh iya itu seluruhnya di wilayah barat semua Wilayah ya Pak barat. ya. Kasihan anak-anak kita yang di sana kepingin. Memang belum ada SMP negeri di situ ya, belum ada. ya. Kalau kan berbatasan dengan Weringinan. Oh, iya, Weringinan iya. sudah ada 2. Makanya kenapa saya memperjuangkan yang di Ndriyorejo karena penduduknya lebih banyak daripada Weringinan. Iya, Dan betul. Weringinan sudah ada 2. Iya. Memang jumlah penduduknya yang jelas lebih banyak ya Lebih di Toraja ya. dari Weringinan. Jadi untuk ukuran Idealnya memang perbandingannya. 3 lah. Idealnya 3 memang ya. 3. Nah ini untuk pendidikan. Terus apalagi kira-kira yang harus diperjuangkan selain pendidikan? Ya selain pendidikan yang menjadi prioritas utama itu, kita tentunya melihat bahwa di Ndriyorejo dan Weringinan ini kan kita tahu semua wilayah industri. Iya. Industri baik kecil, sedang maupun besar ada di Kecamatan Ndriyorejo dan Weringinan. Dan ini pertumbuhannya pesat sekali. Lah berangkat dari situ saya punya pemikiran untuk
memperjuangkan ini Apa itu? hutan kota atau taman kota sebagai tempat rekreasi keluarga atau relaksasi keluarga, di samping untuk mengimbangi polusi perusahaan. Oh iya, sekaya hutan kota lah minimal ya. Kalaupun tidak hutan kota ya taman kota. Taman kota nggih. Kalau di Indriarjo maupun Wringin Anom karena belum ada. Belum ada. Ya identik sama di Surabaya kalau nggak salah Taman Bungkul ya. Ya, seperti itulah. Seperti walaupun itu, ya. tidak bisa sebagus dan sebaik Taman Bungkul, yang penting ada dulu. Ada sebagai tempat ini rekreasi keluarga. Ya biasanya gratis nih ngono Pak Tri. Iya, ya harus. Gitu. Kalau berbayar mereka mending keluar kota. Iya. Kita ini kan melihatnya begini, karena wilayah industri ya, banyak pekerja yang sudah seharian penuh bekerja perlu relaksasi. Ada tempat relaksasi keluarga lah, sama anak-anak, sama istri dan sebagainya, untuk ya bahasa orang sekarang nyangkruk, iya, nyantai gitu. Tapi di samping itu juga tadi untuk mengimbangi polusi. Iya betul. Jadi memang di wilayah industri itu sangat perlu dibutuhkan memang Pak Tri, sebagai penyeimbang dari tingkat polusi ya, tingkat populasi. Dan itu sudah menjadi kebutuhan sebenarnya, bukan keinginan tapi kebutuhan. Seperti SMP tadi. SMP Jadi SMP sekarang kita menginjak mungkin di wilayah pendidikan. Pendidikan, lingkungan hidup ya termasuk salah satu itu tadi. Untuk kesehatan Pak Tri. Kalau kesehatan apa kira-kira? Dulu pernah saya memperjuangkan adanya rumah sakit di wilayah selatan, khususnya di Indriarjo. Lagi-lagi karena pengalaman jadi kepala desa itu, jadi tahu di samping wilayah perbatasan, wilayah perbatasan, problemnya itu masyarakat wilayah Indriarjo dan Wringin Anom itu kalau berobat, saya istilahnya belanja kesehatan. Belanja kesehatan lah. Pemerintah belanja kesehatan itu keluar daerah. Dengan begitu, secara tidak sadar masyarakat ini membantu daerah daerah lain, karena pendapatan daerah lain ya. Restribusinya masuk ke Sidoarjo, wilayah lain ya. Pajak penghasilannya masuk Sidoarjo kan. Tapi kira-kira ini untuk rumah sakit yang saya tahu ya, ini kan sudah ada di kecamatan lain Pak Tri. Artinya bukan sebenarnya dulu waktu kita usulkan prioritas dengan pendidikan itu sudah ada lampu hijau, sudah setuju untuk dibangun di wilayah Indriarjo. Lahannya bahkan sudah siap. Oh, pada waktu itu sudah siap. Pernah disurvei, tapi tidak tahu kenapa. Karena saya tidak bisa lanjut di 2019 karena ada sesuatu hal. Ini rumah sakit ini lepas, tidak jadi dibangun di Indriarjo, tapi masih alhamdulillah dibangun di wilayah selatan, yaitu di Kedamaian, di desa Selempit. Tapi bukan wilayah dapil jenengan waktu itu sekarang. Tapi untuk prioritas pelayanan kesehatan Pak Tri, selain paling tidak kita sekarang tinggal karena rumah sakitnya sudah lepas, kita nanti tetap memperjuangkan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, yaitu puskesmasnya, baik fasilitasnya maupun pelayanannya dan tenaga kesehatannya. Memang perlu sekali juga itu Pak Tri. Selain memang itu juga kebutuhan inti ya, kebutuhan makanya vital kita itu. Dulu yang prioritas itu kesehatan sama pendidikan. Karena bagaimanapun kesehatan itu yang utama. Iya benar. Pinter royo opo, duku royo opo sekolahe, jadi opo pengusaha dan sebagainya, kalau tidak sehat tidak bisa apa-apa. Loro-loron jangankan sakit yang berat. Loro untu atau sakit kepala aja sudah maunya uring-uringan terus, tidak bisa apa-apa. Ya mudah-mudahan nanti di tingkat peningkatan pelayanan yang penting sama fasilitas itu ya Pak Tri ya. Jadi untuk kesehatan yang jelas untuk rumah sakit merealisasi itu sudah tidak bisa lah, sudah tidak bisa karena jadi tinggal peningkatan itu ya, fasilitas sama pelayanan. Oke Pak Tri. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat Pak Tri. Monggo. Ya pesan sebagai closing statement ya. Closing statement. Berharap kan boleh. Monggo disampaikan. Saya berharap dukungan dari masyarakat
Wringin Anom dan Triorejo. Oh ya, Khususnya tadi. di Triorejo, khususnya tadi di wilayah barat yang tadi Oh, saya Triorejo sampaikan. nggih, wilayah barat. Wilayah barat yang mau kita perjuangkan SMP terkait tadi ya? SMP tadi agar bisa menikmati pemerataan pendidikan. Karena kita baru bisa memperjuangkan itu kalau kita berada di dalam. Iya, benar memang. Makanya saya berharap Benar. dukungan, saya berharap tolong dukung saya agar saya bisa merealisasikan apa yang telah saya sampaikan tadi. Apa yang diperjuangkan? Iya, saya sampaikan tadi. Termasuk hutan kota ya. Iya. Dan ini saya tidak sekedar janji, tapi Oke. memang sudah ada realisasinya, tapi belum selesai sepenuhnya. Nggih. Termasuk SMP tadi ya, SMP 33 Mbambe tadi. Oh iya ya. Ya berarti yang perlu perjuangkan ini yang ke depan yang jelas harus terrealisasi ada SMP yang ketiga kan ya. Ya. Termasuk Untuk yang wilayah barat. Wilayah barat nggih. Oke. Oke, matur suwun Pak Tri. Mohon izin ya, mungkin nanti jenengan harus saya undang kembali. Siap. Terkait mungkin ada hal-hal sesuatu yang mungkin disampaikan ke masyarakat nggih. Jadi nanti apa menjadi harapan masyarakat juga mungkin jenengan nanti bisa sampaikan juga menjadi mereka keinginan mereka. Mudah-mudahan kita berharap nanti apa yang jenengan sampaikan menjadi cita-cita juga diberi amanah dan terrealisasi. Amin. Terima kasih dulur-dulur. Mungkin tetap dalam kalau beliau ngomong Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya nggak mau ngomong itu karena jelas harus pasti Pak Ganjar dan Pak Mahfud Pasti sebagai kader PDI Nggih. Perjuangan karena Wajib punya calon sekali. sendiri, Nggih. tegak lurus apa yang sudah diputuskan Nggih. kita harus laksanakan. Siap, Tidak boleh siap. tolak-toleh. Nggih, kalau toleh pokoknya iki. Oke, terima kasih matur suwun kehadiran jenengan ke sini. Sama-sama. Insya Allah nanti pasti kita akan bersambung lagi Pak Tri ya. Siap. Nggih, matur suwun sanget khususnya untuk dulur-dulurku kabeh yang ada di Kecamatan Triorejo dan Wringin Anom di Kabupaten Gresik. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan juga bisa didengar dan apa yang menjadi harapan dari masyarakat khususnya di Wringin Anom dan Triorejo bisa terrealisasi dengan perjuangan beliaunya. Nggih. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.